Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Safa Dalia Salsabila. Saya dari jurusan Teknik Industri Binus Online. Saya dari kelas DKDA tim 3. Hari ini saya akan memaparkan hasil dari proyek mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan judul Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengurangan dan Pengelolaan Limbah sebagai Upaya Mitigasi Dampak Praktik Konsumsi Berlebihan terkait SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Latar belakang diadakannya proyek ini dan juga pengambilan topik mengenai SDG 12 ini, yaitu yang pertama, limbah industri di Indonesia itu menyumbang hingga 30% dari limbah padat yang berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa pengolahan. Akibatnya, efek buruk pada ekosistem seperti pencemaran air, tanah, dan udara terus meningkat. Hal tersebut dilaporkan oleh World Bank tahun 2021. Menurut United Nations Environment Programme, jika pola konsumsi dan produksi saat ini tidak berubah, maka kondisi ini akan mengancam keberlanjutan ekosistem serta menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi dan sosial, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, proyek peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah yang berkaitan dengan SDG 12 bertujuan untuk mendorong pola pikir yang lebih bertanggung jawab tentang produksi dan konsumsi yang berlebihan sehingga diharapkan masyarakat dapat meminimalkan dampak negatif konsumsi berlebihan dengan pengelolaan atau pemanfaatan limbah yang baik dan benar. Rumusan masalah dari proyek yang kami lakukan adalah yang pertama, bagaimana meningkatkan social awareness masyarakat Indonesia terhadap dampak praktik konsumsi berlebihan. Yang kedua, bagaimana masyarakat Indonesia dapat secara adaptif berpartisipasi dalam pengelolaan limbah sebagai upaya mitigasi praktik konsumsi berlebihan. Dan yang ketiga, bagaimana kolaborasi antar entitas untuk mendukung pengelolaan limbah. Dari hasil interview, di sini merupakan hasil temuan atau rangkuman dari hasil temuan saya dan juga teman-teman kelompok saya yang lakukan. Dari saya sendiri, Safa Dahlia, banyak yang masih belum membuang sampah pada tempatnya, namun penggunaan reusable item seperti tumbler atau tas belanja sudah mulai diterapkan. Dari Dimas Nugraha, limbah plastik menjadi masalah utama di lingkungan kos. Pengelolaan limbah terbatas pada pengumpulan sampah tanpa pemisahan lebih lanjut. Dari Intan Eka, perlu adanya sosialisasi tentang menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi limbah. Dari Aji Safaat, banyaknya limbah plastik akibat konsumsi rumah tangga dan adanya limbah fashion yang seharusnya masih bisa didaur ulang. Dari Kemas Muhammad, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan melakukan pemilahan sampah harus disosialisasikan ke masyarakat. Kesimpulannya, masih banyak penumpukan limbah akibat produksi dan konsumsi yang berlebihan tanpa diikuti oleh pembuangan pengurangan maupun pengelolaan limbah yang baik. Oleh karena itu, pentingnya untuk menyadarkan masyarakat mengenai hal tersebut. Solusi yang kami tawarkan, yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sesuai jenis membantu proses pemilahan sampah. Sampah yang dipilah sesuai jenis akan lebih mudah dimusnahkan atau diolah kembali untuk jenis sampah tertentu. Lalu yang kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab merupakan hal dasar yang wajib dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Lalu kita dapat melakukan recycle atau daur ulang. Beberapa limbah dapat didaur ulang menjadi produk yang memiliki value. Sehingga hal tersebut tidak hanya mengurangi penumpukan sampah, tetapi juga membuka potensi bisnis dan lapangan kerja baru. Solusi selanjutnya yaitu menggunakan reusable item. Penggunaan reusable item seperti tas belanja dapat mengurangi limbah plastik. Selain itu, membuat tumbler minum sendiri juga membantu mengurangi sampah plastik minum dan kita bisa lebih sehat tentunya. Solusi yang kelima, melakukan reboisasi atau pelestarian lingkungan. Melakukan pelestarian lingkungan seperti reboisasi membantu mengurangi dampak dari polusi udara atas pembakaran limbah yang menumpuk. Dari proyek ini, kami juga menghasilkan poster pada pojok kiri yang digunakan untuk mensosialisasikan solusi berdasarkan hasil interview. Refleksi pribadi yang saya dapatkan dari segi growth mindset atau perkembangan pola pikir, saya jadi memahami mengenai SDG 12 dan dampak dari overconsumption yang tidak bertanggung jawab. Nah, proyek ini juga menyadarkan bahwa
Semua perubahan menuju kebaikan itu dapat dimulai dari diri sendiri. Dan proyek ini juga mendorong saya untuk lebih semangat menjaga lingkungan. Dari segi social awareness, proyek ini menyadarkan saya untuk terus mengingatkan dan mengajak orang-orang di sekitar saya agar lebih peduli dengan lingkungan, seperti mengingatkan untuk menggunakan botol tumbler sendiri, penggunaan tas belanja reusable, mengikuti kegiatan volunteer untuk lingkungan, dan juga dapat melakukan campaign di sosial media. Selain itu, dari segi collaboration, menurut saya, kolaborasi antar seluruh entitas sangat diperlukan dalam mewujudkan SDG 12. Contohnya, masyarakat wajib mengikuti sosialisasi dan menerapkan program pelestarian lingkungan, namun harus dengan dukungan fasilitas dari pemerintah. Jadi saling berkesinambungan. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kurang atau salah kata. Semoga presentasi ini bermanfaat dan kita harus tetap menjaga lingkungan. Small steps matter. Terima kasih.